Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Taufik, eee, NIM 1994042008 dan merupakan mahasiswa prodi bimbingan konseling. Nah, video ini merupakan, video yang merupakan tugas, dari mata kuliah manajemen dan evaluasi BK, yang membahas perihal tentang BK komprehensif. Baik, kita mulai dari sekarang. Oke, pertama yaitu, perihal tentang hal-hal apa saja yang terkait dari BK komprehensif, yaitu berasal dari manakah BK komprehensif ini yang telah berjalan di Indonesia. Pertama itu latar belakang. Oke, yang pertama kita membahas perihal tentang, kapan bimbingan konseling berada di Indonesia atau muncul di Indonesia. Nah, menurut, beberapa sumber, bimbingan dan konseling pertama kali muncul di kalangan pendidikan Indonesia pada tahun 1960 dengan nama bimbingan dan konseling. Ide tersebut digagas dari hasil rapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu FKIP, yang kemudian berganti nama menjadi IKIP atau IKIP di Malang. Nah, pada tahun 1975, setelah IKIP di Indonesia 8 membentuk proyek pengembangan sekolah perintis PPSP atau bimbingan konseling pada saat itu juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah atas SMA, yang kemudian menghasilkan model dasar perencanaan, bimbingan, dan konseling yang telah ada selama lebih dari 35 tahun, yang mengalami juga banyak lika-liku. Sebagaimana juga dijelaskan oleh et al. Pada tahun 2021, sampai tahun 1993 bimbingan dan konseling berlangsung dengan tidak jelas, adanya ketidakjelasan di sekolah atau di dunia pendidikan. Bahkan muncul stigma yang buruk bagi bimbingan konseling. Nama awalnya dari sebelum itu, nama awal dari bimbingan konseling yaitu adalah BP, bimbingan penyuluhan. Jadi belum namanya bimbingan konseling. Jadi pada saat dulu itu memiliki stigma yang buruk, yaitu berupa jika ada siswa yang ke guru BK atau ke guru BP atau ke ruang BK, siswa tersebut akan dicap sebagai siswa yang bermasalah, ataupun juga bisa bagi ruang BP adalah merupakan ruangan untuk siswa dimarah-marahi karena kesalahan yang dibuat. Pada dasarnya BK tidak seperti itu. Oke, itu tadi beberapa latar belakang dari BK komprehensif yang berada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah pengertian. Oke, dari segi pengertian ialah yang selama saya fahami dan setelah saya baca, menurut pandangan saya itu BK komprehensif merupakan pola bimbingan yang bertujuan untuk mengatasi antara tujuan yang ingin dicapai oleh siswa atau peserta didik, atau bisa dibilang dalam bimbingan konseling adalah konseli, dengan kemampuan siswa yang sebenarnya di bidang tertentu. Ya, itu tadi pengertian dari BK komprehensif menurut pandangan saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke komponen BK komprehensif. Nah, setelah membaca beberapa sumber, ada 4 komponen yang berada di BK komprehensif. Apa saja? Saya akan jelaskan. Pertama ialah komponen pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar ini didefinisikan sebagai proses yang memberikan bantuan kepada semua peserta didik. Nah, di sini maksudnya biar itu siswa yang bermasalah ataupun tidak bermasalah, semua mendapatkan layanan-layanan dari bimbingan konseling. Tidak memandang apakah siswa tersebut berprestasi atau tidak, baik atau nakal, semua sama di pandangan bimbingan konseling. Jadi tidak ada pengecualian di bimbingan konseling di layanan dasar ini. Yang kedua, komponen dari BK komprehensif ialah layanan akses responsif. Nah, layanan akses responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Nah, di sini maksudnya itu jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, oke, selanjutnya itu komponen komprehensif yang selanjutnya adalah perencanaan individual.
Maksudnya di sini adalah merupakan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan peserta didik. Ya, perencanaan masa depan seperti apa? Yaitu berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, yaitu peserta didik, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Komponen yang keempat atau komponen yang terakhir dari BK komprehensif adalah komponen yaitu dukungan sistem. Komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur misalnya teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Oke, baik, itulah tadi komponen-komponen dari BK komprehensif. Selanjutnya ialah implementasi dari komponen BK komprehensif yang tadi 4. Oke, baik, kita mulai dari layanan dasar dulu. Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah layanan dasar. Menurut Sania tahun 2022 ada beberapa komponen program BK komprehensif. Nah, yang pertama itu layanan dasar. Nah, layanan dasar yang memiliki beberapa implementasi atau strategi implementasinya, yaitu pertama ialah bimbingan kelas. Program ini dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Konselor juga memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat antara konselor guru BK dan para siswa itu sendiri. Selanjutnya ialah pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Nah, pelayanan orientasi ini juga biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru atau semester baru. Oke. Materi yang berada dalam pelayanan orientasi itu misal di sekolah atau di madrasah biasanya mencakup perihal organisasi sekolah atau organisasi madrasah. Kedua itu staf dan guru-guru. Selanjutnya ialah kurikulum, selanjutnya program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana dan tata tertib di sekolah atau madrasah. Nah, itu tadi perihal-perihal yang dibahas di pelayanan orientasi. Selanjutnya ialah pelayanan informasi. Nah, pelayanan ini merupakan pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik atau siswa-siswi tersebut melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Yang dalam hal ini yang tidak langsung ialah melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, leaflet, majalah dan internet. Nah, kalau dalam hal zaman sekarang palingan itu kayak Instagram kan perkembangan zaman juga memiliki peran penting. Nah, di sini sekolah juga bisa menggunakan peran-peran media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp atau Facebook. Nah, di situ mereka bisa melakukan pelayanan informasi secara fleksibel. Selanjutnya ialah bimbingan kelompok. Nah, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil, 5 ataupun sampai 10 orang. Bimbingan ini juga ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum atau bisa disebut common problem dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian dan mengelola stres. Oke. Selanjutnya ialah pelayanan pengumpulan data ataupun aplikasi instrumentasi. Yang ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun yang non-tes. Oke, selanjutnya adalah layanan responsif. Memiliki beberapa strategi implementasi sebagai berikut. Ya, pertama adalah konseling individual dan kelompok. Nah, pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu para peserta didik atau konseli yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan seperti apa? Mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.
Nah, lalu melalui konseling ini, peserta didik atau konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah atau mencari tahu seperti apa masalah yang dia hadapi, penyebab masalahnya, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Oke, baik. Selanjutnya ialah referral atau rujukan atau alih tangan. Nah, di sini kondisinya apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalih tangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang. Nah, seperti psikolog, psikiater, dokter, ataupun kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah seperti mempunyai niat untuk bunuh diri, depresi, tindak kejahatan kriminalitas, kecondongan narkoba, dan penyakit kronis. Nah, pada itu tersebut, jadi guru BK juga bisa mengalihtangankan apabila masalah-masalah yang di luar kemampuan guru BK tersebut. Selanjutnya, strategi implementasi selanjutnya ialah kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tambahan tentang peserta didik. Seperti apa itu? Seperti informasi prestasi belajar mereka, kehadiran mereka, dan kepribadian mereka masing-masing. Membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, aspek-aspek itu diantaranya ialah memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Kedua, menandai peserta didik yang diduga memiliki masalah. Selanjutnya ialah membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial. Selain kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas, guru BK juga melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik atau orang tua konseli. Konselor juga memerlukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah saja atau madrasah saja, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Jadi tidak di sekolah saja mengalami proses konseling, namun orang-orang tua di rumah ikut serta juga dalam membantu hal ini. Nah, melalui kerjasama ini juga memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antara konselor atau guru BK di sekolah dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi oleh peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya ialah kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, maksudnya di sini terkait ialah yang berkaitan dengan upaya sekolah atau madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan konseling. Selanjutnya implementasinya ialah konsultasi. Nah, konselor juga menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua atau pihak pimpinan sekolah atau pihak pimpinan madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik atau siswa-siswa, menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referral apabila diperlukan, dan meningkatkan kualitas program bimbingan konseling di sekolah. Oke, selanjutnya ialah implementasi perihal bimbingan teman sebaya. Nah, bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan dulu atau pembinaan oleh guru BK di sekolah. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik itu dari hal akademik maupun dari non akademik. Di samping itu juga bimbingan teman sebaya ini berfungsi juga sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan atau masalah peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan ataupun konseling. Konferensi kasus yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik
didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik ini. Oke, selanjutnya ialah pertemuan konferensi kasus. Ini bersifat juga terbatas dan tertutup, jadi tidak semua orang bisa menghadiri atau ikut serta. Kunjungan rumah, seperti kunjungan rumah. Nah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya melalui kunjungan ke rumahnya. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya ialah perencanaan individual. Memiliki beberapa strategi implementasi, yaitu pertama adalah individual appraisal, yaitu konselor sekolah membantu siswa untuk menilai dan menafsirkan kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi mereka. Jadi guru BK di sini membimbing dan melatih siswa atau peserta didik untuk menilai diri dan menafsirkan kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi diri mereka sendiri. Oke, kedua ialah individual advisement, yaitu konselor sekolah membantu siswa untuk menggunakan informasi pribadi atau sosial, akademik, karir, dan informasi pasar tenaga kerja untuk membantu mereka merencanakan dan menyadarkan mereka tentang pribadi, sosial, akademik, dan tujuan karirnya. Selanjutnya ialah transition planning, yaitu konselor sekolah dan tenaga pendidikan lainnya membantu siswa untuk melakukan transisi dari sekolah ke kerja atau untuk pelajaran tambahan dari pelatihan. Selanjutnya ialah follow up, yaitu konselor sekolah dan tenaga pendidikan lainnya memberikan bantuan tindak lanjut untuk siswa serta tindak lanjut mengumpulkan data untuk evaluasi dan perbaikan program. Oke, selanjutnya ialah konseling menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang diperolehnya untuk merumuskan tujuan dan merencanakan alternatif kegiatan yang menunjang pengembangan dirinya atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan diri yang mereka sadari, melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan ataupun perencanaan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya. Oke, kita melangkah ke komponen selanjutnya, yaitu dukungan sistem. Komponen ini, yang itu dukungan sistem, memiliki beberapa implementasi kegiatan, yaitu berupa pertama adalah pengembangan profesi. Nah, di sini konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop, atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Nah, di sini maksudnya apabila guru BK telah dijadikan lulusan BK telah jadi guru BK, apakah mereka berhenti untuk terus belajar? Tidak, tentu saja tidak. Nah, di sini maksudnya guru BK itu dituntut juga terus update untuk pengetahuan dan keterampilannya. Melalui banyak bentuk, salah satunya ialah mengikuti organisasi profesi, aktif juga dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang tadi dijelaskan, dan seperti juga yang banyak terjadi, yaitu mengikuti seminar dan workshop tentang studi yang dipelajari, yaitu studi bimbingan konseling. Nah, itu. Ataupun juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ialah manajemen program. Nah, program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Dalam arti ini dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu, dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah madrasah dengan dukungan wajar dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia, yaitu yang dimana sini dimaksud adalah konselor maupun sarana dan pembiayaan. Baik, menurut Kobia dan Henderson, model di dalam Bakti tahun 2017, bimbingan dan konseling komprehensif, terdapat 3 unsur dan 4 komponen. Nah, 3 unsur tersebut meliputi isi dari program, kerangka yang
organisatoris, dan sumber daya. Isi meliputi kemampuan siswa, kerangka mempunyai 3 komponen struktural, yaitu definisi, asumsi, dan dasar pemikiran, dan 4 komponen program, yaitu guidance curriculum, individual planning, responsive service, dan sistem support. Nah, unsur sumber daya menyertakan personil, anggaran dana, dan mengimplementasikan program. Bimbingan dan konseling komprehensif juga mempunyai komponen yang menyertakan aktivitas dan tanggung jawab dari semua yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Tadinya itu menurut Matappa et al. Tahun 2022, model program bimbingan konseling, model bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu yang dimulai dari penyusunan standar kompetensi, penyusunan asesmen kebutuhan siswa, dan asesmen kebutuhan lingkungan yang terdiri dari kebutuhan orang tua, guru, dan komite. Nah, untuk menyusun standar kompetensi siswa dimulai dengan meninjau tujuan pendidikan yang mencakup isi bimbingan dan konseling. Nah, itu juga harus berfokus pada topik-topik seperti pertama itu prestasi akademik, pengembangan karir, dan pengembangan pribadi sosial. Di samping itu juga dengan meninjau ke literatur yang relevan dan pertimbangan budaya setempat, yaitu budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai perbandingan di Amerika, standar kompetensi siswa dibagi ke dalam tiga bidang atau domain, yaitu akademik, pribadi atau sosial, dan karir. Nah, American School Counselor Association 2015. Sedangkan Florida Department of Education tahun 2010 mengemukakan 4 bidang pengembangan domain, yaitu akademik, karir, pribadi sosial, dan ketertiban dalam komunitas dan perkembangan kewarganegaraan global. Sedangkan dari UTA, dari itu Geisbers, NC, dan Henderson P. tahun 2016, pengembangan standar kompetensinya menjadi 4 bidang, yaitu pengembangan akademik atau pembelajaran, pengembangan karir, pengembangan multibudaya atau warga global, dan pengembangan pribadi sosial. Nah, pengembangan standar kompetensi siswa di Indonesia tidak sama dengan negara lain. Untuk standar kompetensi siswa di Indonesia disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional dan budaya Indonesia. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan karena keterbatasan saya dalam membuat tugas ini. Oke, baik, semoga pemaparan materi saya tadi memberikan sedikitnya untuk manfaat bagi kita semua. Maafkan apabila ada beberapa kesalahan pengucapan kata ataupun keterburu-buran dalam pengucapan kalimat. Jadi mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.